Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita dari segala hal yang dapat merusak kehidupan dunia kita dan merusak agama dan akhirat kita. Karena kalau kita melihat diri kita dengan begitu banyak kesalahan, kealpaan dan kebodohan yang masih ada dalam hidup kita, maka sebetulnya kalau bukan karena rahmat Allah Jalla wa'ala, sudah hancur hidup kita di dunia ini. Dan sulit kita untuk betul-betul beribadah, apalagi istiqamah. Tapi karena Allah Jalla wa'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, Allah Azza wa Jal selalu menjaga kita, menuntun kita, membimbing kita ke jalan yang lurus, yang pada akhirnya Allah Azza wa Jal menginginkan kita semua mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini di majelis yang diberkahi Allah Azza wa Jal, kita akan membahas tentang rumah tangga. Kalau kita bicara tentang rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian besar terhadap masalah rumah tangga, sampai Allah Jalla wa'ala menyebutkan sebagian hak suami dan sebagian hak istri. Artinya ada di sana penjelasan dari Allah Jalla wa'ala tentang rumah tangga dengan beraneka ragam penyajian dan penjelasan tentang rumah tangga. Dan kita tahu ayat Al-Quranul Karim lebih bercorak atau lebih bersifat global, yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dua hukum yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala secara detail, yaitu ayat tentang hutang
Kenapa Allah Jalla wa'ala menjelaskan ayat tentang hutang? Bahkan ayat hutang adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Itu bagian akhir dari surah Al-Baqarah. Karena permasalahan hutang, permasalahan yang sangat pelik. Sering terjadi masalah. Bermacam-macam masalah terkait dengan hutang. Sehingga Allah Jalla wa'ala menjelaskan secara langsung perkara tersebut. Yang kedua, ayat yang Allah jelaskan secara detail tidak Allah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat tentang waris dalam surat An-Nisa. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menjelaskan secara detail siapa ahli waris dan berapa hak mereka masing-masing, yaitu disebut ashabul furud. Bahkan Allah menyebutkan bagian masing-masing ahli waris, semuanya tidak keluar dari setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Dan itu bertolak dari ayat Allah Jalla wa'ala lidzakari mithl hadzal unthayain, bahwa hak waris itu lebih kuat pada laki-laki yang dihubungkan oleh laki-laki. Dan mengapa Allah Jalla wa'ala menjelaskan ayat waris begitu detail? Karena masalah ini adalah masalah yang banyak menimbulkan keributan dan kekacauan. Bahkan disebutkan dalam hadis, ilmu yang pertama ditinggalkan oleh kaum muslimin, yang tidak dipraktekkan, adalah ilmu tentang waris. Dan ketika Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan tentang rumah tangga, meskipun tidak sedetail ayat tentang hutang, meskipun tidak terperinci seperti ayat tentang waris, artinya ayat-ayat tentang rumah tangga mendapat perhatian yang cukup besar dari Allah Jalla wa'ala. Ketika rumah tangga, perkara dan urusan rumah tangga mendapatkan perhatian besar dari Allah Rabbul Alamin, berarti kita sebagai hambanya harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, rumah tangga itu perintah Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan pernah kita berumah tangga karena hanya sekedar memenuhi kebutuhan syahwat, atau karena cinta, atau karena apapun. Karena yang melanggengkan hubungan dan biduk rumah tangga Allah Jalla wa'ala. Wallahi kalau bukan karena kekuatan cinta, kasih sayang, tidak akan pernah bertahan rumah tangga. Siapa yang menumbuhkan kasih sayang dan cinta di dalam hati kita? Allah Rabbul Alamin. Maka hati ini akan semakin sayang kepada pasangan hidup. Ketika kita bertolak dalam membangun bahtera rumah tangga, ya, dalam membangun biduk rumah tangga karena perintah Allah Jalla wa'ala. Para jamaah sekalian, kunci keharmonisan rumah tangga, kunci ya keberhasilan rumah tangga adalah ikhlas. Karena Allah Jalla wa'ala, bagaimana Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali karena Allah Jalla wa'ala. Ketika kita berumah tangga, dari awal kita memulai rumah tangga dengan adanya ijab qabul,
Dari situ kita sudah mulai memantapkan niat kita dalam memulai hidup rumah tangga, menjalankan bahtera rumah tangga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena rumah tangga itu perintah Allah Jalla wa Ala, maka kita harus menjalankannya dengan hal-hal yang membuat kita semakin dicintai Allah, semakin diperhatikan oleh Allah. Wallahi kalau bukan karena perhatian Allah Jalla wa Ala, penjagaan Allah terhadap rumah tangga, walaupun yang berumah tangga adalah orang yang mengerti agama, belum tentu tetap bisa mempertahankan rumah tangga. Walaupun suaminya kiai sekalipun, walaupun istrinya ustazah, belum tentu mereka bisa mempertahankan rumah tangga, karena Allah tidak jaga rumah tangga mereka. Keutuhan rumah tangga para jemaah karena dijaga oleh Allah, karena adanya peranan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya kita harus memahami rumah tangga itu amal. Rumah tangga itu amal. Amal ibadah suami dan juga amal ibadah istri. Maka apa yang dilakukan oleh suami dan apa yang dilakukan oleh istri harusnya yang membuat Allah Jalla wa Ala semakin mencintai mereka, sehingga Allah senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga. Wallahi ya ikhwan wa akhwati fillah, yang menjaga keutuhan rumah tangga bukan kita. Nabi saja hampir, bahkan Nabi pernah menceraikan istrinya Hafsah. Kalau kita bicara logika, harusnya Nabi tidak pernah bercerai dan tidak boleh bercerai. Tapi ingat, dalam sejarah Nabi alaihi wassalam pernah menceraikan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Tapi karena istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di akhirat, Allah perintahkan Nabi untuk kembali rujuk dan tidak boleh beliau menceraikan istrinya. Tapi setelah terjadi, artinya cerai itu boleh. Dan tidak benar kalau ada pemahaman atau ada hadis, itu bukan hadis, perkara halal yang paling Allah benci cerai, itu tidak benar. Dan itu hadis yang lemah. Kalau seandainya perkara yang halal yang paling Allah benci cerai, kenapa Nabi pernah menceraikan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nabi alaihissalam tidak akan pernah melakukan sesuatu yang paling Allah benci, tidak pernah dan tidak mungkin. Dan ini harus diluruskan pemahaman kita. Cerai itu mubah, bukan perkara mubah yang dibenci Allah, tidak ada itu. Membangun pemahaman harus berdasarkan dalil yang sahih dan sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum warda. Rasul tidak pernah memahami cerai adalah perkara halal yang paling Allah benci. Sahabat pun tidak pernah memahami bahwa cerai, talak itu adalah perkara mubah yang Allah benci. Dia adalah solusi kalau memang yang terbaik adalah cerai atau berpisah. Para jemaah sekalian, dari kisah, dari sejarah yang mencatat bahwa Nabi pernah menceraikan Hafsah, berarti yang menjaga keutuhan rumah tangga adalah Allah Rabbul Alamin. Nabi kurang apa? Tidak diragukan keimanan ketakwaannya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam, kalau bukan karena pertolongan Allah Jalla wa Ala, dia sudah bubar rumah tangganya dengan Hafsah. Dan itu harus kita tancapkan keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa mempertahankan rumah tangga.
Jangan pernah kita merasa hebat dengan segala kelebihan kita. Bagaimana caranya agar Allah Jalla wa'ala menjaga rumah tangga kita? Jalani rumah tangga dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Tidak boleh kita menjalankan rumah tangga dengan syahwat saja, dengan kebodohan. Makanya dijaga rumah tangga kita oleh Allah Jalla wa'ala dengan diberi ilmu oleh Allah, dibekali ilmu dengan ada yang disebut dengan hak dan kewajiban. Itu ilmu. Dan dijelaskan secara detail oleh Nabi yang mulia alaihi salam apa hak istri dan kewajibannya, apa hak suami dan kewajibannya. Itu ilmu. Ilmu dari mana? Bukan dari ulama, bukan dari tokoh agama, bukan dari kiai, dari Allah Jalla wa'ala yang berhak menetapkan kewajiban atas suami, kewajiban istri, Allah. Dan itu ilmu yang wajib kita ketahui. Agar apa? Ketika kita menjalankan kewajiban sebagai suami yang Allah tetapkan dan juga Rasulullah SAW tetapkan, agar Allah, lihat, perhatikan, kita menjalankan kewajiban sebagai suami yang Allah tetapkan, istri menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, tujuannya satu, bukan semakin disayang suami, bukan semakin harmonis dengan istri, tapi agar Allah semakin mencintai kita. Itu tujuannya. Lihat Allah, ketika kita berusaha menjadi suami yang baik, bukan karena ingin lebih disayang oleh istri. Istri itu bisa berubah. Hari ini dia sayang, besok benci. Hari ini dia membanggakan, besok memalukan. Suami juga begitu. Gak ada manusia yang tidak mengecewakan. Ingat, makhluk itu berpotensi mengecewakan. Makhluk itu berpotensi mengecewakan. Hanya Allah Jalla wa'ala yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi ketika kita berusaha tampil menjadi suami atau istri yang baik, satu tujuan utama kita, tujuan besar kita, agar Allah semakin mencintai dan menyayangi kita. Kenapa demikian? Karena rumah tangga tidak selalu mulus. Ada di sana kerikil-kerikil, ada di sana keributan-keributan, ada juga di sana gesekan-gesekan, bahkan permasalahan besar. Ya ikhwatal iman, permasalahan yang sangat menyita ya pikiran, permasalahan yang sangat membebani jiwa rumah tangga. Dan ingat para jemaah sekalian, apabila Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan masalah rumah tangga, itu tanda Allah akan menyayangi kita. Tanda Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Allah uji kita melalui rumah tangga kita, melalui orang dekat kita. Makanya Allah Jalla wa'ala sayang kepada Nuh, kepada Lut. Allah uji Nabi Lut alaihissalam melalui istrinya yang berkhianat. Demikian pula istri Nabi Nuh alaihissalam. Allah Jalla wa'ala sayang kepada Asya binti Muzahim dengan diuji oleh Allah Jalla wa'ala melalui suaminya. Wallahi ujian berat yang dialami oleh seorang mukmin dan mukminah yang datang dari pasangan hidup. Beda kalau datang dari teman kerja, partner, tetangga. Tidak seberat ujian yang datang dari pasangan hidup. Karena yang paling mampu menghancurkan kita, membuka aib kita, pasangan hidup kita. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan,
Di antara hal yang membuat seorang itu bahagia, memiliki pasangan yang soleh atau soleha. Lihat, pilar kebahagiaan seorang muslim dengan segala kekurangannya, di antaranya apa? Kata Nabi alaihissalam, memiliki pasangan hidup yang soleh atau soleha. Di situ letak kekuatan kita. Siapa yang membuat suami hebat? Istrinya. Siapa yang membuat istri seorang wanita dielu-elukan, dianggap luar biasa? Karena dukungan dari suami. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka anak pejabat atau anak konglomerat, tapi adanya komitmen untuk saling mendukung satu sama lain dalam hal-hal yang baik dan positif. Ini penting para jamaah sekalian. Kemudian ya ikhwatal iman, dalam rumah tangga ada pesan yang harus disampaikan, ada wasiat. Para ulama mengatakan, yang pertama, berumah tanggalah dengan hati. Penjelasannya tadi sudah disinggung. Berumah tanggalah dengan hati. Karena untuk menjaga stabilitas jiwa. Para jamaah sekalian, hati ini disebut qalbu karena sering, karena cepat berubah. Apa yang membuat kita tetap sayang sama istri kita? Apa yang membuat seorang wanita tetap setia dan sayang sama suami? Sementara si laki dan perempuan memiliki hati yang cepat berubah. Apalagi kedua-duanya sampai melakukan hal yang paling mengecewakan dan menyakitkan. Apakah tetap ada rasa sayang? Wallahi, kekecewaan yang sangat besar, sebab yang sangat menyakitkan, yang melukai hati, itu bisa menghilangkan dan mengangkat kasih sayang dari akar-akarnya. Wallahi, kalau bukan kita berumah tangga karena hati, susah kita bertahan. Bagaimana berumah tangga dengan hati? Para ulama menjelaskannya tadi, berumah tanggalah karena Allah, karena perintah Allah, bukan karena ketampanan atau kecantikan istri, ketampanan suami, kecantikan istri. Jangan. Berumah tanggalah bukan karena kemapanan suami, bukan karena kelebihan istri. Berumah tanggalah karena perintah Allah Jalla wa'ala. Kemudian, berumah tangga dengan hati, artinya menerima segala kekurangan dan kelebihan. Kalau kita tidak menerima dari awal, taunya cakep, taunya kaya, taunya pinter, taunya ini, lalu kita tahu ternyata atau ada perubahan ekonomi, turun drastis, gimana kita menghadapinya? Bagaimana kita mempertahankan hati agar tetap sayang dan setia? Susah. Berumah tangga dengan hati, menerima dengan hati, sepenuh hati segala kekurangan dan kelebihan. Ini penting dalam berumah tangga. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Kata Allah Jalla wa ala, "Fa in karihtumuhun fa 'asa an takuru syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira." Kalau kalian membenci atau mendapati kekurangan-kekurangan pada istrimu setelah menikah, ya, dan membuatmu benci, tidak berkurang rasa cinta, menyusut rasa sayang, ingat kata Allah, dia juga punya kelebihan. Artinya ayat ini mengajarkan kita memulai rumah tangga dengan hati, bahwa pasangan hidup kita, apakah dia suami, dia bukan malaikat. Kalau dia istri, dia bukan bidadari. Artinya punya kelebihan, punya kekurangan. Dari awal sudah harus siap menerima dengan sepenuh hati segala kekurangan
dan kelebihan pasangan. Dan Nabi pun menegaskan hal tersebut dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi alaihissalam, la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Gak boleh seorang suami benci betul sama istri, kecewa betul sama istri, gak boleh. Kalau dia mendapati kekurangan pada karakternya, perilakunya, mungkin terbuka, ya, terungkap setelah menikah, maka lihat kelebihannya yang lain. Radhiya minha khuluqan akhar. Jadi cara menjaga hati agar tetap sayang, setia, upayakan hati ini selalu melihat kelebihan pasangan. Jangan lihat kekurangan. Kalau sifatnya fatal, kekurangannya, maka coba diperbaiki. Coba diperbaiki dengan penuh kesabaran. Tapi kalau kekurangannya fatal, sudah coba diperbaiki, ya, coba diarahkan, diluruskan, tidak juga kunjung berubah, lalu mengambil langkah-langkah yang sifatnya preventif, dilakukan secara kekeluargaan, tidak juga kunjung datang perbaikan, tidak ada perubahan, bahkan berpengaruh kepada anak dan kepada yang lain, maka solusi terakhir cerai. Tapi cerai itu solusi terakhir, bukan solusi awal atau solusi yang selalu dijadikan sebagai jalan pintas. Tidak boleh. Seorang muslim harus jauh dari perceraian. Karena yang paling dibanggakan oleh iblis, perceraian rumah tangga muslim. Isma'u ra'akumullah. Dengarkan hadis Nabi alaihissalam, di mana Nabi cerita, iblis tiap hari mendapatkan laporan dari anak buahnya. Tiap hari dapat laporan dari anak buahnya. Setiap anak buahnya yang lapor ke singgasana iblis, yang ketika dia sedang bersemayam di atas singgasananya, dia lapor anak buahnya, saya telah berhasil membuat anak cucu Adam membunuh. Dia hanya mengatakan, saya terima laporannya. Kemudian juga ada anak buahnya yang melapor, saya telah berhasil membuat anak cucu Adam berzina, saya terima laporannya. Semua keberhasilan anak buahnya hanya direspon dengan saya terima laporannya. Tapi ketika ada anak buahnya mengatakan, lapor, saya telah berhasil memporak-porandakan rumah tangga muslim. Apa iblis? Apa respon iblis? Dia tidak hanya mengatakan saya terima laporanmu, tapi dia berdiri, dia katakan ini anak buah saya. Ini anak buah saya. Ikhwan. Sebisa mungkin kalau kita muslim jangan cerai. Bukan hanya pertimbangan anak, karena Allah. Karena Allah Jalla wa'ala. Ketika cerai itu yang paling dibenci oleh, yang paling dibanggakan oleh iblis, maka kita harus berupaya jangan pernah membuat iblis bahagia dan bangga. Sebisa mungkin karena Allah. Makanya tadi awali biduk rumah tangga dengan hati karena Allah. Menerima sepenuh hati segala kekurangan, kelebihan. Segala yang berasal dari hati akan diterima dengan hati. Diterima. Awalnya tidak terima, tapi bisa diterima karena dasarnya, sumbernya dari hati. Ingat kaidah, segala yang berasal dari hati akan diterima dengan mudah oleh hati. Meskipun ada prosesnya. Makanya kalau kita nasihatin orang, kita nasihatin ikhlas karena Allah. Awalnya nggak terima, lama-lama karena dari hati pasti akan diserap oleh hati. Makanya rumah tangga itu jangan pernah hampa dari hati, selalu melakukan dengan hati. Nah, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumah tangga itu adalah apa? Artinya kita telah membuat komitmen dengan pasangan hidup kita dan keluarganya. Karena rumah tangga itu bukan memadukan dua insan.
Bukan. Tapi memadukan dua insan dan keluarga. Itu nikah. Makanya di sana ada konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Ada di sana waris. Ya. Ada di sana waris. Ada di sana kekerabatan. Dan beberapa konsekuensi hukum lainnya. Nah, apa itu? Bahwa rumah tangga harus ya terdapat komitmen dari suami dan istri untuk, nah ini dia, melakukan yang terbaik, melakukan dan memberikan yang terbaik kepada pasangan hidup dan keluarganya. Saya ulangi, rumah tangga itu harus ya melahirkan sebuah komitmen untuk melakukan dan memberikan yang terbaik kepada pasangan hidup dan keluarganya. Jadi nggak betul kalau ada istri menikah sama anak laki-laki, sama suaminya, tapi nggak sayang sama mertuanya. Dia harus sadar, dia tidak menikah dengan laki-laki aja. Dia menikah dengan anak dari ibu yang telah melahirkannya. Karena dari awal sudah salah kaprah. Sudah nggak paham rumah tangga hanya menikah. Ini bodoh. Rumah tangga itu artinya kita berkomitmen siap melakukan dan memberikan hal terbaik untuk pasangan hidup dan keluarganya. Begitu. Dalilnya perhatikan. Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa 19. Allah katakan, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Kalian wahai para suami harus bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan istrimu harus dengan penuh kebaikan dan kelembutan, dengan hal yang ma'ruf. Ya. Lalu Allah menyebutkan kedua-duanya juga harus ada timbal balik. Dituntut dari suami begitu, istri juga begitu dalam surah Al-Baqarah 228. Kata Allah, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Ya. Istri punya hak. Tapi juga istri punya kewajiban. Kewajiban memberikan, melakukan yang terbaik ya untuk suaminya dan keluarganya. Demikian pula istri, demikian pula suami. Berkomitmen siap memberikan dan melakukan yang terbaik untuk istri dan keluarganya. Jadi jangan ada seorang suami melarang, menghalangi istri untuk berbakti sama orang tua, untuk membantu orang tua. Ini masalah. Akhirnya istri punya kesimpulan atau punya, kenapa ya kok gara-gara nikah saya nggak bisa berbuat baik sama orang tua saya. Jadi dia menganggap suaminya penghalang. Dia merasa nangis. Dilema. Di sisi saya harus taat sama suami, di sisi lain saya sedih. Orang tua saya susah, tapi suami saya menghalang-halangi saya untuk bisa berbuat baik sama orang tua saya. Saya takut mereka meninggal, saya tidak bisa menjadi anak yang berbakti. Walaupun surga istri di suami, tapi suami jangan kaku dalam memahami itu. Karena dari awal komitmennya nggak ada. Nah ini penting para jamaah sekalian. Kemudian rumah tangga itu tahqiqur rahmah baina zaujain. Apa yang membuat ya? Jadi tujuan rumah tangga itu apa? Merealisasikan sesuatu yang menambah kasih sayang istri atau suami.
Apa yang menambah, apa yang membuat istri semakin sayang, ya harus dilakukan sama suami. Apa yang membuat seorang suami semakin cinta, ya harus dilakukan oleh istri. Itu prinsipnya. Tahqiqur rahmati baina zaujain. Jadi yang ada di otaknya itu jangan hanya nafsu suami. Apa yang membuat suami istri saya semakin sayang? Oh, dia suka kalau saya nasihatin ngelembut. Oh, dia suka kalau saya perhatikan, saya ajak ngobrol. Oh, dia suka, dia semakin sayang sama suami kalau dia diberikan waktu. Ya, jadi kita suami jangan hanya kerja terus, nggak ada waktu buat keluarga. Apa sih? Demikian pula istri. Harus berpikir tiap hari, apa yang membuat suami sayang? Suami saya sayang, oh suami itu nggak suka dibantah. Kalau marah nggak suka dilawan. Oh suami itu sukanya saya nurut. Oh suami itu suka saya betul-betul total dalam melayani suami. Tidak setengah-setengah. Oh suami itu sangat lebih sayang kalau saya jaga aurat saya ini itu. Masing-masing keluarga tahu apa yang terbaik bagi keluarganya. Karena keluarga tidak bisa dipukul rata. Apa yang membuat suami saya lebih sayang sama saya? Apa yang membuat istri saya lebih mencintai saya? Itu harus diperhatikan tiap hari. Dicatat dong. Dicatat. Gitu. Dari yang kecil-kecil juga harus diperhatikan. Lihat kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Prinsip itu Allah Jalla wa'ala ajarkan bahwa setiap hari dari hari akad, dari hari pertama akad nikah, maka yang ada di pikiran suami dan istri, apa yang akan membuat pasangan hidup saya semakin cinta dan sayang kepada saya. Itu. Apa kata Allah? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Jalla wa'ala menciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa kita berumah tangga? Agar hati semakin tenang, agar jiwa semakin tentram. Makanya orang belum menikah tidak sempurna agamanya. Orang belum menikah, belum berumah tangga, tidak akan baik, tidak akan sempurna istiqomahnya. Kan istiqomah itu dua, istiqomah hati dan istiqomah amal. Mungkin amalnya, tapi tidak sempurna. Kapan istiqomah itu sempurna? Ketika kita menikah. Makanya kata Nabi alaihissalam, apabila seorang menikah, telah sempurna agamanya, telah sempurna istiqomahnya. Gak mungkin kita bisa baik hati kita. Karena apa? Yang paling merusak hati syahwat. Wallahi yang akan menjaga syahwat kita bukan harta, bukan anak, bukan jabatan, tapi perempuan, wanita. Itu laki-laki. Laki-laki, demikian perempuan. Tapi yang lebih dominan laki-laki. Makanya tidak akan benar hati kita, sulit. Walaupun dia khusyuk, rajin ngaji, udah nikah belum? Kasihan dia loh. Sulit. Makanya kata Nabi alaihissalam, nikah itu banyak sekali mendatangkan manfaat. Mallahu bi'alim, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita ikhwatal iman, jangan suka mengukur, memprediksi sesuatu sesuai dengan prediksi kita. Jalankan perintah Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Semua manfaat yang kita duga atau kita tidak duga, Allah akan berikan. Yang penting kita selalu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu yang penting. Saya rumah tangga, penghasilan kecil, punya ini, bismillah, jalankan perintah Allah. Tawakal pada Allah Jalla wa'ala. Bahkan salah satu kunci dimudahkannya rezeki, dibukanya rezeki, berumah tangga. Iyakunu faqara yughnihumullahu min fadli. Kalau hidupnya, ekonominya tidak cukup, aku akan cukupkan, kata Allah. Makanya kata Abu Bakar Siddiq mengomentari ayat itu, kata Allah, kalau kamu rezekinya seret, nikah. Tapi jangan nikah lagi, beda bab. Ngerti ya? Maksudnya nikah yang pertama. Maka dengan berumah tangga, subhanallah, banyak orang yang awalnya nggak punya apa-apa, setelah nikah Allah mudahkan rezekinya. Tapi maaf Ustaz, saya ini
sudah rumah tangga 20 tahun masih kontraktor. Maksudnya rumahnya masih kontrak, yaitu karena hula Anda. Nggak kerja keras, nggak buka relasi, nggak coba belajar apa kira-kira yang bisa bikin maju, meningkatkan ekonomi. Ya kita punya otak, harus selalu berpikir dong. Ya, perbaiki mental kita. Ya, dan ingat, pintu terbesar rezeki bisnis, berdagang. Pintu terbesar rezeki berdagang. Makanya para nabi alaihissalam berdagang, sahabat berdagang. Jadi kalau mau kaya jadi businessman, business girl. Tapi dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Nah, jadi kembali lagi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita dalam rumah tangga harus ada keinginan kuat untuk melakukan hal yang menambah rasa sayang, rasa cinta pasangan hidup kita. Baik, terkait dengan hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Ada ketentuan umum. Pertama, ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketentuan umum pertama bagi istri. Maksudnya maaf, bagi suami. Pertama suami dulu deh. Saya takut disalahin lagi nanti. Apa ketentuan umum bagi seorang suami? Pertama, dia harus takut Allah. Suami dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang suami, dia harus memiliki rasa takut kepada Allah yang kuat. Sehingga ia, kalau takut ya, dia tidak hanya menuntut, bahkan dia akan apa? Berusaha lebih melihat kewajibannya daripada haknya. Ini penting. Kenapa? Karena punya rasa takut pada Allah. Tapi kalau tidak takut Allah, dia akan lebih banyak menuntut kepada istrinya, kewajibannya dia abaikan. Loh, kamu kalau nggak ngelayanin saya dosa loh. Loh, tapi kan kamu ngasih uang belanja. Loh, terserah saya. Pokoknya kamu, wallahi kalau bukan karena rasa takut pada Allah, tabaraka wa ta'ala, suami biasanya mau menang sendiri. Jadi rasa takut pada Allah Jalla wa Ala akan menghadirkan kekuatan dan keinginan kuat untuk mengimbangi antara hak dan kewajiban. Ini takut kepada Allah. Dan rasa takut pada Allah Jalla wa Ala juga akan membuat seorang suami tidak berani, tidak tega. Nah ini dia, menyakiti hati istri, dan tidak akan tega ya melakukan KDRT, tidak akan mungkin. Bahkan kalau ada ucapan yang menyinggung, membuat istri sedih, dia segera minta maaf. Padahal sifatnya relatif itu. Tapi dia segera minta maaf. Maaf ya kalau kata-kata saya agak kasar. Itu suami yang takut Allah Jalla wa'ala. Bukan suami kalau marah sama istri dia mengatakan semua binatang keluarin. Kamu itu binatang kamu. Allahu Akbar. Kenapa ada suami sampai mengumpat, mencaci, menghina, sampai istri tidak ada harga dirinya? Karena suami ini tidak takut Allah. Padahal istri itu amanat dari Allah Jalla wa'ala. Apa kata Allah? Wa akhadna minkum mitsan ghalidha. Kamu telah janji. Hei suami, kamu telah janji sama aku, kata Allah. Siapa yang mengangkat janji? Allah. Wa akhadna minkum. Aku telah mengangkat janji, sumpah darimu, agar kamu siap menjadi suami yang setia. Tapi kenapa kamu aniaya istrimu? Kenapa kamu hina istrimu? Jadi suami itu tidak menyakiti hati istri, tidak menganiaya fisiknya, bukan karena dia istri yang baik, tapi karena Allah. Karena kita sudah janji sama Allah, wahai para suami, siap menjaga hati dan fisik istri.
Jadi kita berurusan sama Allah langsung. Ya, ini penting. Takut Allah. Yang kedua, nah ini penting. Ayyura'i az-zawju dha'faha. Seorang suami ketika akan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istri, dia harus selalu memperhatikan sisi kelemahan istri. Jadi lihat, buka, jadi jangan nggak pakai kacamata, buka pakai kacamata min dari jauh. Oh, istri saya ini makhluk yang syarat dengan kelemahan. Lemah apanya? Lemah jiwanya. Ini yang pertama, lemah jiwanya. Kemudian lemah apanya? Lemah agamanya. Di antaranya apa lemah agamanya? Kalau dia haid, pasti sensitif. Jadi kita tidak boleh suami menganggap sama, memperlakukan sama istri yang dalam keadaan suci dan keadaan haid. Gak bisa kita menuntut dengan porsi yang sama, karena istri itu kalau lagi haid, jiwanya karena terpengaruh oleh hormon, mungkin hormon yang kacau sehingga jiwanya tidak stabil, sehingga emosional, dan itu harus peka suami, jangan selalu cuek gitu loh. Perhatikan hal itu para jamaah. Dia punya kekurangan jiwa, punya kelemahan pada agama, ya, para jamaah sekalian. Ketika suami senantiasa memperhatikan dan menyadari bahwa istrinya adalah sosok seorang wanita yang memiliki banyak kelemahan, terutama lemah jiwanya, maka kewajiban suami adalah berlemah lembut terhadap istri. Ini kewajiban. Ini kewajiban. Semua suami wajib lembut. Tidak perlu dipukul istri itu. Apalagi ditendang, dibanting, tidak perlu ditonjok. Dia nggak ngerti. Berarti laki-laki itu tidak paham istrinya itu siapa. Wallahi kalau istrinya waria, silakan gebugin. Silakan berangkat ke Thailand. Itu tidak bisa bedakan antara laki dan perempuan. Bilang sama suami yang suka nonjok, suka mukul, Mas, emang saya waria? Saya ini perempuan, Mas. Tidak perlu ditonjok, tidak perlu dipukul. Saya udah terasa adanya teguran. Kamu nasihati dengan baik, tidak perlu kekerasan. Ingat, kalau wanita itu lemah jiwanya, sehingga apa? Tidak boleh ada kekerasan fisik. Tidak boleh ada kekerasan verbal. Dicaci, dihina. Kamu itu tahu keluarga kamu miskin. Nggak boleh. Kekerasan verbal itu. Karena dia lemah jiwanya, tidak boleh ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan fisiologis. Nggak boleh. Lihat kata Nabi, Istausu bin nisa'i khaira. Berlemah lembutlah kalian, jaga istrimu dengan baik. Jaga istrimu dengan baik. Apa makna berjaga istrimu dengan baik? Buat mereka nyaman. Buat mereka nyaman, itu penting. Dengan apa? Hal yang paling membuat para istri nyaman? Kelembutan. Kenapa kita harus hati-hati sama istri? Yaitu lemah lembut sama istri. Karena wanita itu tercipta, kata Nabi, dari tulang rusuk. Begini. Sehebat-hebatnya perempuan, tetap asalnya dari tulang rusuk. Lihat kata Nabi. Fa inna wajah syai fi dha'ala, karena dia tercipta dari tulang rusuk yang paling atas ini.
Fa in dhahabta tuqimu kasarta. Kalau kamu terlalu keras, terlalu semangat, terlalu keras dalam membimbing mereka, menasihati mereka, menegur mereka terlalu keras, patah. Tapi kalau dibiarkan, tidak diarahkan, tidak dididik, tidak dibimbing, gak peduli dia dengan yang penting hanya kasih uang, kasih duit, tapi tidak dibimbing, bengkok dia. Makanya perempuan kalau tanpa agama, lihat gaya hidupnya, lifestyle-nya beda. Kalau perempuan, para jamaah, belajar dari Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Dari surah Al-Lahab, para ulama mengambil suatu pelajaran. Istri Ummu Jamil itu seorang wanita yang cantik, kaya raya, bangsawan. Anak pejabat. Tapi kenapa dia dikabarkan oleh Allah, dijanjikan neraka? Karena dia tidak punya iman dan agama. Jadi wanita itu menjadi hebat, menjadi sempurna karena agamanya, bukan karena hartanya dan dunianya. Khadijah, bedanya apa? Mujamil sama. Khadijah binti Khuwailid, beliau seorang wanita yang tajir, kaya raya, bangsawan, cantik. Tapi Allah kabarkan surga, setiap Jibril mendatangi Rasulullah SAW, Khadijah sedang masak. Kata Jibril, ya Muhammad, itu istrimu? Iya, itu istri saya Khadijah. Tolong sampaikan ke istrimu, Allah titip salam kepada dia. Lihat Allah, bukan Jibril yang mengucapkan salam, yang menyampaikan salam. Allah sebelum saya berangkat mendatangimu, Allah titip salam untuk istrimu. Lihat, Allah titip salam. Kenapa Allah sampai titip salam kepada Khadijah? Karena agamanya. Bukan karena beliau seorang bangsawan. Bukan karena beliau seorang wanita yang kaya raya, bukan. Jadi jangan pernah kalau ada wanita kaya bangga dengan kekayaannya. Wallahi wanita tanpa agama akan semakin aneh. Lihat Ummu Jamil. Dia punya budak, tapi dia tidak pernah menyuruh budaknya mengambil duri-duri untuk diletakkan di jalan yang akan Nabi lalui menuju Masjidil Haram. Tapi dia sendiri yang tiap hari berangkat pagi, dia kumpulin duri-duri, dia taruh, dia ikat, dia pikul sendiri. Lalu dia sendiri yang menebar duri-duri itu di jalan yang akan Nabi lalui ke Masjidil Haram. Kenapa dia tidak nyuruh budaknya? Kenapa dia sendiri yang sampai tiap hari begitu? Aneh, karena gak ada agama. Jadi belajar para jamaah. Perempuan dengan agama Allah muliakan. Cerdas, dewasa, bijak. Tapi tanpa agama, walaupun S3 sekalipun, profesor doktor, tidak akan ada di sana kedewasaan dan sikap bijak. Hanya agama yang membuat wanita itu semakin sempurna, semakin disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang ketentuan umum tadi bagi laki-laki. Sekarang ketentuan umum bagi perempuan, bagi seorang istri. Bagaimana ketentuan umumnya dalam menjalankan hak dan kewajiban supaya bisa mengimbangi keduanya itu? Yang pertama, dia harus takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah untuk durhaka kepada suami. Karena sebab terbesar wanita masuk neraka karena durhaka kepada suami setelah syirik. Karena sebab wanita masuk neraka setelah syirik adalah durhaka sama suami. Wallahi, dosa paling besar yang diterima oleh seorang istri, oleh seorang wanita setelah syirik kepada Allah Jalla wa'ala, durhaka sama suami. Karena hak suami adalah hak terbesar setelah hak Allah Jalla wa'ala. Ya, apa kata Nabi alaihissalam? Lihat kata Nabi, la tajidu imra'atun halawatul iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai dia menjadi istri yang baik bagi suaminya, sampai dia memuliakan suaminya. Dengarkan kata Nabi alaihissalam, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidak akan wanita diridhoi oleh Allah. Tidak akan wanita diridhoi oleh Allah. Lihat, perhatian. Kata Nabi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidak akan wanita diridhoi oleh Allah, dianggap telah menunaikan hak Allah sampai dia memuliakan suaminya, sampai dia menjadi istri yang baik.
dan para ulama melakukan penelitian. Ternyata yang paling besar, sebab terbesar wanita masuk surga karena dia memuliakan suami. Karena dia memuliakan suami. Bagaimana memuliakan suami? Selalu menyenangkan apabila dilihat oleh suami. Menyenangkan setiap kali dilihat oleh suami. Jadi kalau ada seorang istri berani melototin suami, hilang surga. Cemberut juga sama. Selalu menyenangkan setiap dipandang oleh suami. Ini istri yang memuliakan suami. Ayo belajar, siap-siap. Tolong setelah kajian jangan protes sama saya. Ini dalil, ini teori. Yang kedua, ya, selalu nurut. Selalu patuh. Selama suami tidak memerintahkan maksiat. Disuruh apapun, enjih gitu. Disuruh apapun, baik. Apapun tidak boleh bantah. Selalu nurut, itu keistimewaan, kelebihan seorang wanita salihah, selalu patuh sama suami. Selama perintah suami tidak bersifat maksiat. Yang ketiga, memuliakan suami dengan cara apa? Menjaga aib suami. Menjaga anak-anak suami. Akhlaknya, agamanya. Jadi dia jaga tuh. Dia cari yang menentukan suami, yang mengetok palu. Pas terkait dengan sekolah misalnya, dia cari sang istri ini. Sekolah yang bagus mana, SD mana, SMP mana, SMA mana. Lalu dia bawa brosurnya, Mas, ini lo bagus, ada ininya. Oh gitu, baik, oke. Tapi yang berusaha mengumpulkan data, itu istri. Oh ini Mas, ada pondok, bagus. Begini-begini, kan anak kita kecenderungannya ke sini, ke agama. Dia senang hafal Quran, dia begini. Ini bagus loh. Lulusannya begini, nih saya dapat data. Bukan suami yang nyari, istri cuma tidur-tiduran, berangkat arisan, kumpul arisan, datang ke kafe, nongkrong. Enggak, istri yang cari data. Begitu para jamaah sekalian. Itulah istri yang apa? Yang memuliakan suami, menjaga akhlak anak, menjaga agama anak, kemudian menjaga harta suami. Tidak boros dalam menggunakannya. Izin setiap kali akan menggunakan uang suami. Baik izin yang bersifat khusus, seperti misalnya sesuatu yang dibeli harganya mahal, tetap harus izin. Atau izin yang bersifat umum. Ya, misalnya tiap bulan dia tahu apa kebutuhannya, ya suami bilang, "Yaudah kamu, tapi kalau di luar itu izin." Dia tahu ini buat belanja, kebutuhannya berapapun dia persilahkan. Tapi di luar kebutuhan bulanan, dia beli yang nggak biasa, maka izin. Ini cara memuliakan suami. Bahkan lebih dari itu, ketika seorang istri akan menggunakan uang pribadinya, maka idealnya ngomong sama suami. Begitu cara memuliakan suami. Baik. Kemudian, ya, apalagi ketentuan umum yang harus diperhatikan oleh seorang istri, ya, ketika akan menghadirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu apa? Lihat tadi yang pertama, bahwa dia harus, seorang istri harus bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, karena surga dan nerakanya terletak pada suami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu tadi apa? Hak istri atas suami, ya. Hak suami, hak istri atas suami. Hak istri. Jadi ketentuan umumnya seperti apa? Yaitu apa? Antudrika annallaha faddalahu 'alaiha.
Sehebat-hebatnya istri, walaupun di luar dia seorang jenderal, dia seorang perwira, dia seorang direktur perusahaan BUMN, dia seorang apapun, dia di perusahaan seorang direktur, manajer, dan suaminya itu di bawah dia secara penghasilan, jabatan. Tapi kalau sudah di rumah, imam itu suami. Dia berangkat, pangkatnya maijen. Tapi suaminya mungkin pegawai biasa. Qadarullah, jodoh begitu. Dia boleh merasa dirinya jenderal, tapi ketika di luar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pintu rumah, maka dia adalah seorang istri yang bukan pemimpin. Tetap imam, pemimpin adalah suami. Jadi jangan pernah ada, baik secara langsung maupun secara langsung, upaya menggeser dengan mengatur, mengarahkan, memutuskan sepihak. Itu tindakan yang konyol. Lihat kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Jalla wa Ala, suami itu pemimpin atas istri. Para laki-laki itu adalah pemimpin atas istri-istri mereka. Kenapa? Karena Allah yang mengukuhkan mereka jadi pemimpin, bukan perempuan. Walaupun suaminya cuma gelarnya SH, tapi istrinya profesor, doktor, SH, MH, PhD, tetap PSD, bukan PhD ya. Tetap dia kalau sudah masuk pintu rumah, dia bukan profesor, dia bukan SH, MH, PSD, apa yang gelarnya sampai berderet gitu, dia bukan siapa-siapa. Dia istri, ambil tangan suami, Assalamualaikum mas. Dia bukan siapa. Sikapnya pun tidak boleh. Ketika di luar harus dirubah, setting sikapnya. Jangan gayanya seperti pimpinan waktu di perusahaan. Ketika suami, mah, apa? Kamu mau ngomong apa? Saya capek. Istri merendah. Ini kunci kebahagiaan rumah tangga. Bahwa istri setinggi apapun jabatan pangkatnya, kalau sudah di rumah, dia anak buah. Kodratnya wanita seperti itu para jamaah. Ya. Jadi, lihat. Ketika hal itu diperhatikan, poin yang terakhir ini, insya Allah. Insya Allah Jalla wa'ala, walaupun istri penghasilannya lebih besar, walaupun istrinya pangkatnya, jabatnya lebih tinggi, tetap ada saling menghargai. Semakin sayang suami, karena dia merasa dihargai. Saya punya teman, dia seorang pengusaha, tapi istrinya lebih tinggi penghasilannya, tapi pengusaha bukan pengusaha besar. Dia bilang, Ustadz, sebetulnya saya ingin bertahankan rumah tangga. Tapi semenjak dia sering mengambil keputusan, bahkan saya bayangkan, dia pulang ke rumah, dia bilang, apa yang dilakukan istri saya? Karena dia merasa dia seorang pejabat di perusahaan atau punya jabatan tinggi. Bayangkan, nyampe rumah, dia bilang, Bang, itu kan jemuran hujan, gerimis, ambil. Harga diri saya rontok, Ustadz. Bayangkan, seperti saya pembantunya. Saya dimarahin, ambil jemuran, angkat, kamu diam aja. Jadi sikap dia di perusahaan dibawa ke rumah. Ini sumber malapetaka ikhwatal iman. Makanya saya bilang tadi, menikahlah dengan hati. Menikahlah dengan hati karena perintah Allah Jalla wa'ala. Kemudian dengan hati, yaitu apa? Saya siapa? Di luar saya pejabat. Di luar saya seorang perwira tinggi. Di luar saya sebagai seorang yang dihormati. Tapi di rumah ada suami. Ini surga saya.
Ini surga saya. Apakah memalukan apabila seorang istri, dia seorang jenderal, lalu pas pulang, suami di rumah. Apakah salah, apakah aib kalau seorang jenderal cium tangan suaminya? Tidak. Walaupun istri seorang menteri sekalipun, presiden sekalipun, kalau sudah di rumah, dia rakyat bagi pemimpin rumah tangganya, yaitu suami, para jamaah. Ini prinsip yang tidak boleh berubah. Prinsip yang tidak boleh bergeser, ya ikhwatal iman. Ya, makanya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi alaihissalam tegaskan tentang hal ini, apa yang Allah Jalla wa ala tegaskan tentang hal ini dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah cukup para jamaah. Terakhir ya ikhwatal iman, Nabi alaihissalam menyampaikan tentang istri yang ideal. Kata Nabi alaihissalam ketika, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun? Ayun nisa'i khairun ya Rasulullah, perempuan yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini dengarkan hadis Nabi. Nabi pernah tanya, ya Rasulullah, wanita muslimah yang ideal itu seperti apa sih yang ideal? Yang akan membuat suami semakin sayang. Terutama Allah akan ridho kepada wanita ini. Dan nanti kalau dia meninggal pasti husnul khotimah. Dan dia kalau dia meninggal dunia, nanti di akhirat dia akan dipersilakan masuk ke dalam surga melalui pintu manapun yang jumlahnya 8 pintu. Yang pertama kata Nabi alaihissalam, allati tasurru idan nadhar, selalu menyenangkan setiap dipandang suami, selalu menyenangkan. Jadi tolong para jamaah, kalau ada istri sedang kesel, gondok sama suami, tetap jangan dicuekin suami. Jangan dikedipin begitu, ya, dipelototin apalagi, hilang surga. Hilang. Ingat, selalu menyenangkan setiap kali dipandang oleh suami. Kemudian, wa tuti'hu idza amar, selalu patuh. Tidak pernah menjawab, tidak pernah menyangkal, tidak pernah membantah, selalu patuh dan nurut sama suami. Selama perintahnya tidak bersifat maksiat. Terakhir, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Wala tukhalifu fi nafsiha. Jangan di depan mengatakan iya, padahal di belakang menggerutu. Nggak boleh. Setiap apa yang diperintahkan suami, iya. Dan berusaha untuk menerima. Wala tukhalifuhu fi nafsiha. Berusaha menyesuaikan. Apa yang tidak disukai suami, tolong dijaga. Suami tidak suka jengkol, hindari, jangan makan jengkol di rumah. Suami tidak suka terasi, tidak suka waladu khalifu, jangan berani menyelisihi apa yang tidak disukai suami. Ya, jangan suka. Jadi berupaya seorang istri yang baik itu selalu menghindari hal-hal yang tidak disukai suami. Dihindari. Apa ya? Masing-masing suami beda-beda. Masing-masing suami beda-beda. Misalnya saya tidak mau kalau saya pulang kamu belum ada. Maka kita harus tahu suami itu pulang jam berapa. Sebelum dia datang sudah harus pulang. Sesibuk apapun, ada acara apapun, pulang. Ada tipe suami yang begitu. Walaupun kamu sedang ada di mana, tapi kalau saya pulang, saya mau kamu ada di rumah. Baik mas, siap. Ya, begitu. Saya nggak mau mbak yang masak, kamu yang masak. Kalau anak-anak boleh mbak yang masak. Kalau saya maunya kamu. Baik. Ya Allah, repot amat, tinggal mbak yang masak sih, kenapa? Kalau saya bilang enggak, saya mau kamu. Tanganmu, saya pengen istri saya yang masak. Baik, sami'na wa ta'na. Kalau enggak, ternyata bohong. Mbak masakin, kalau suami pas keluar kamar, pokoknya kasih ke saya, biar saya yang nyerahin. Boleh gak gitu? Wala tukhalifu nafsiha. Hindari hal-hal yang tidak disukai suami, upayakan untuk selalu melakukan apa yang disukai suami. Wa ma laha wa fi maliha wa ma yakra, juga pada hartanya. Demikian pula pada hartanya boros, gak tahu duit kemana, dipakai buat apa, habis duit, dikasih uang banyak, ternyata kemana uangnya? Buat dikasih ke temennya, buat bantu ini, buat bantu itu. Sampai hal-hal yang wajib dalam rumah tangga nggak dibayar sama dia. Hati-hati para jamaah, ini bukan istri yang solehah. Wima yakroh, pokoknya hindari hal yang tidak disukai. Misalnya
Maaf, mah ya. Maaf. Mulut kamu agak bau. Coba kamu ke klinik deh. Apa ke dokter. Saya terganggu. Maaf, saya jadi kurang nafsu. Dia terbuka sama istrinya. Maaf ya sayang, saya agak terganggu. Mau nggak kalau kamu pergi ke dokter? Apa yang bisa mengurangi aroma atau bau dari mulut kamu? Oh baik bang, siap. Jangan, kamu terima saya padanya, mau bau, wangi. Jangan. Wala tukhalifu fi nafsiha. Jangan suka ya melawan. Ya, menabrak sesuatu yang tidak disukai suami pada diri istri. Misalnya dia nggak suka istrinya itu di rumah pakai gamis. Saya nggak suka kamu pakai gamis. Kamu sedang di hadapan siapa? Memang saya laki-laki bukan mahram kamu. Ya, saya nggak suka misalnya kamu kalau saya pulang berantakan, belum mandi. Ya, jadi masing-masing rumah tangga tahu yang terbaik bagi pasangannya. Itulah ya yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam tentang kriteria wanita atau istri yang ideal. Adapun hak dan kewajiban suami dan istri secara rinci, karena menyesuaikan waktu, saya tidak bisa menyampaikannya, tetapi sudah saya jelaskan dalam buku saya di sini, ensiklopedi, ya. Itu saya jelaskan secara rinci hak suami apa, kewajibannya apa, hak istri apa, kewajiban apa. Di buku ensiklopedia saya yang tersedia, yang kita siapkan pada hari ini, di bab ke-29, bab rumah tangga. Dan saya suguhkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai sekitar lebih dari 10 halaman. Penjabaran tentang rumah tangga, sampai tentang hubungan seksual, tentang poligami, siapa suami yang berhak poligami, saya sebutkan kriterianya. Jadi ibu tinggal buka, oh suami saya nggak layak poligami. Nah buka, mas ini loh, kata Ustadz nggak berhak. Kenapa ini loh, syaratnya nggak terpenuhi. Bawa bukunya, kasih tahu ke suaminya. Jadi di sini saya sebutkan tentang poligami, tentang hubungan intim, ya berapa hubungan intim sama suami sama istri itu idealnya seminggu berapa kali, di sini ada. Bagaimana Ustadz kalau setiap hari 2 kali atau 3 kali? Ideal bukan? Nah, itu nanti saya jelaskan di sini. Wallahu alam, semuanya saya jelaskan di bab ke-29 dari buku ensiklopedi. Itu kalau ingin lebih tahu secara detail tentang hak dan kewajiban suami atau istri. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal saleh. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, sebelumnya ada teman yang curhat sama saya kalau dia itu ngasih uang untuk kebutuhan rumah tangga sama biaya sekolahnya tuh merasa kurang cukup. Terus itu berjalan lama-kelamaan, mungkin kita tambah dan ditambahin. Suatu saat seorang istri itu datang ke kantornya menghadap pimpinan, mau tanya berapa sebenarnya penghasilan suaminya. Namun pimpinannya mengatakan itu yang benar, pokoknya tidak sejumlah yang diberikan kepada ibu. Cuma saya tidak mau masih tahu berapa jumlahnya. Pertanyaan saya, apakah seorang istri berhak mengetahui
penghasilan suami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Suami wajib membiayai seluruh kebutuhan istri dan anaknya, termasuk kebutuhan pendidikan, berapapun biayanya. Disitulah kewajiban tanggung jawab seorang suami. Tentu nanti dalam menentukan tempat sekolah, tempat belajar disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Jadi kewajiban suami memberi nafkah dan membiayai segala kebutuhan istri dan anak yang bersifat mendasar. Kalau tidak mendasar dan mendesak, dia tidak wajib. Seperti misalnya istri mau kuliah lagi, itu tidak mendasar. Yang mendasar itu adalah anak yang sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah istri wajib mengetahui penghasilan suami? Tidak. Kewajibannya suami bukan memberitahu penghasilan. Ingat ya, kewajiban suami memenuhi segala kebutuhan, tidak kurang. Kalau lebih, alhamdulillah, itu adalah bukti kasih sayang suami kepada keluarga. Tapi kalau tidak lebih pun nggak apa-apa, yang penting sesuai kebutuhan. Adapun kewajiban memberitahu penghasilan, tidak ada dalilnya. Kewajiban suami bukan dengan memberitahu penghasilannya, tapi kewajibannya adalah memenuhi segala kebutuhan yang kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kebutuhan utama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bagaimana kalau ternyata istri ini mendapati suaminya tidak memberi, tidak memenuhi kebutuhan atau tidak membiayai kewajiban atas dia, kewajiban membiayai sekolah anaknya, selalu kurang. Jadi istri itu cari tambahan sendiri setiap bulan. Sementara ditanya berapa penghasilanmu, gak mau ngomong. Tapi setelah diteliti, dilakukan penyelidikan ke perusahaan tempat suami kerja, ternyata yang diberikan kepada istri itu di bawah gaji penghasilan yang diterima oleh suami. Maka jalan tengahnya adalah istri kalau memiliki suami seperti itu, maka bukan dia memaksakan diri mengetahui penghasilan suami, tapi apa? Nabi mengizinkan ambil uang suami sesuai kebutuhan dirimu dan anak-anakmu secara diam-diam. Boleh. Jadi ya, ambil HP-nya, mobile banking-nya transfer. Atau QRIS misalnya, ya, atau apapun, tapi sesuai kebutuhan. Kita buka HP-nya, kita tahu PIN-nya berapa, lalu kita transfer. Setiap bulan itu kalau mau bayaran sekolah selalu kurang 5 juta, transfer 5 juta. Kalau nggak HP-nya dijaga betul, sampai tidur pun dikekep begini, ya, atau di bawah kepalanya, susah kita ambilnya, ambil ATM-nya. Ambil ATM-nya, ya. Pagi-pagi ba'da subuh atau pas berangkat ke sekolah, lalu ambil ke ATM, gesek, kemudian ya, ambil ke ATM, ambil duit 5 juta, maka apa? Setelah itu balikin ke dompetnya secara diam-diam. Itu yang dilakukan istri. Tapi ingat, tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahui berapa penghasilan suami. Kenapa? Karena kalau tahu, suami kan bagaimana? Suami juga butuh uang. Buat sehari-hari, buat ongkos, buat ini. Jadi tidak harus, intinya kewajiban suami adalah memberi nafkah, membiayai segala kebutuhan yang mendasar, ya, dari kebutuhan istri dan anak-anaknya. Itu kewajibannya. Kalau kurang, silakan
dinasihati, diingatkan. Kalau tidak juga, silakan ambil uang suami secara diam-diam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau juga dia tahu, maka caranya ambil, lalu buat modal usaha. Uang ini nanti penghasilannya buat tambahin kekurangan tiap bulan. Pokoknya tinggal istri itu memutar otak, bagaimana caranya suami yang pelit ini bisa teratasi untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap bulan dan tidak kurang. Jadi istri juga harus pintar juga. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Apa yang saya jawab ini berdasarkan hadis Abu Sufyan, di mana ada seorang istri sahabat yang bernama Abu Sufyan datang ke Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini zalim. Dia tidak pernah ngasih uang yang cukup. Setiap bulan selalu kurang. Tapi dia pelit. Saya sudah minta nggak dikasih. Apa kata Nabi alaihissalam? Ambil uang suamimu diam-diam yang sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu. Itu arahan Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira cukup ya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Jalla wa Ala. Semoga majelis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada taman surga, dan semoga Allah Jalla wa Ala dengan bertambahnya pemahaman agama kita, bertambahnya ilmu agama kita, membuat kita semakin diteguhkan oleh Allah sehingga hati dan amal kita senantiasa bernuansa istiqamah dan berujung akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.